أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, di mana dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan waktu pada pagi hari ini dengan mengikuti kajian ahad pagi di masjid yang insya Allah senantiasa memuliakan dan memberkahi. Bersama Ustaz Budi Jaya Putra STHI MH, beliau akan memaparkan materi yang menarik untuk kita simak bersama, yaitu tentang orang-orang yang tidak diajak bicara dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Masjid Islam Center Universitas Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini di hari Ahad tanggal 7 Januari bisa berjumpa kembali di awal tahun ini untuk bersama-sama mempelajari apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jawab, kami nanti hanya melihat Allah di akhirat. Kalau di dunia tidak. Kenapa tidak? Bukankah nanti bisa membuat ibadahnya khusyuk kalau ada simbol, ada patung, ada gambar? Lalu saya bilang, kalau seandainya ada simbol, ada fotonya, ada patungnya, maka Allah tidak adil. Padahal salah satu sifat Allah itu Al-Adilu, Maha Adil. Kenapa tidak adil? Karena tidak semua makhluk yang diciptakan Allah bisa melihat. Nah itu. Maka dalam Islam tidak butuh melihat Allah dalam beribadah melalui simbol atau patung dan benda-benda lainnya. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa melihat Allah. Tidak ada seorang pun dari kamu kecuali akan diajak bicara oleh Rabbnya Azza wa Jalla tanpa ada penterjemah antara ia dan Allah. Nah, jadi nanti seperti itu kondisinya di akhirat. Di dunia kita tidak ditampakkan. Kenapa? Pernah Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menampakkan wujudnya. Tapi Allah memberikan apa? Ditampakkanlah gunung-gunung itu meletus dan berterbangan. Apa yang terjadi? Nabi Musa ketakutan dan pingsan. Wah, kita jangankan seperti itu. Lihat setan aja masih ada yang takut. Ya, kadang lihat ada yang lagi hutang aja takut. Ya kan? Nah, maka inilah jawabannya. Nanti di akhirat kita akan bisa melihat Allah. Tetapi jemaah sekalian, ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hadis beritahu adanya pengecualian bahwa ada orang-orang yang nanti di akhirat tidak bisa diajak bicara oleh Allah.
Saya mohon maaf, kemarin waktu umroh itu ada jemaah itu yang tidak bisa lihat Ka'bah. Saya langsung gredeg itu. Diceritakan oleh mutawirnya, Pak, ada yang nggak bisa lihat Ka'bah. Nah itu, ketika tawaf, bayangkan Bapak Ibu, ini di dunia. Biasanya cerita itu kita hanya dengar di TV, sinetron Islami. Ini penting sekali. Lalu bagaimana di akhirat? Betapa sedihnya kita kalau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa melihat dan tidak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi ini sudah terjadi dan kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dari riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Qala faqara'aha Rasulullah salasa mirari. Qala Abu Dzar, khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halfi kadhib. Kata Nabi, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka karena mereka tidak juga mensucikan mereka. Jadi Allah tidak melihat, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah mengucapkan itu sampai 3 kali. Jadi kalau Rasul itu mengucapkan sampai 3 kali, biasanya hal ini penting, Bapak Ibu. Lalu Abu Dzar berkata, merugi sekali. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, al-musbih, orang yang memakai kain melebihi mata kakinya, dan orang yang selalu mengungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini ada 3 orang, tapi hadisnya nanti bukan ini saja, ada hadis yang lain. Yang pertama disebutkan di sini al-musbil. Musbil itu memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para ulama tidak sepakat terkait dengan al-musbil ini, apakah hanya memanjangkan kain di bawah mata kaki saja atau ada ilatnya. Maka ulama memahami ini ada 2 kelompok. Pendapat yang pertama adalah yang memanjangkan kain itu disebabkan karena sombong. Pendapat kedua, sombong nggak sombong kalau kainnya di bawah mata kaki di neraka. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga ini sering terjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Sehingga ada yang celana di atas mata kaki, ada yang di bawah mata kaki. Ini kalau tidak siap-siap terjadi perseteruan. Yang awalnya akrab, yang satunya berubah, akhirnya tidak saling sapa. Hanya disebabkan oleh celana di bawah mata kaki. Nah, di sini saya jelaskan para ulama berbeda pendapat menjadi 2 kelompok. Yang satu ada ilatnya karena sombong, yang satu sombong nggak sombong kalau di bawah mata kaki tetap musbil yang dimaksud hadis ini, dan hadis yang lain yang mengatakan celana atau kain di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Lalu bagaimana cara kita menyikapi? Karena ulama tidak sampai mufakat, maka kita selaku muslim harus apa? Toleransi. Jangan saling menganggap
menganggap dirinya paling benar. Banyak hadis membahas tentang itu dan jadi perdebatan. Dan saya biasanya tidak melayani itu. Kalau ada yang bertanya begini-begini, saya bilang baca aja lah, perbedaan pendapat selesai kok. Karena nggak akan pernah selesai. Nah itu begitu. Bahkan lucunya lagi, gara-gara kain di bawah mata kaki yang dulunya akrab jadi terpisah. Bahkan di dalam keluarga jadi ribut. Nah ini, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Jangan sampai berpecah banyak persoalan kita itu yang berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengar ada orang ngasih, diungkapkan lagi. Kamu lupa ya, dulu pernah aku kasih. Waktu anaknya nikah aku tuh nyumbang 1 juta loh. Pas anak saya nikah datang aja enggak. Pernah dengar? Halo? Kok kayak nggak mau jawab? Saya jadi curiga. Iya. Biasa orang berkata terima kasih. Selama ini dibantu, sekarang lupa. Memang kenapa, Bu? Dulu dia tuh miskin. Kalau bukan saya, nggak bisa dia anaknya sekolah. Sekarang cuma minta lombok sekilo aja nggak dikasih. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan dan menyakiti, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, ingin dilihat manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan hanya hadis yang tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pun ikut memberikan keterangan, maka apa? Hal tersebut memang menjadi sesuatu yang sangat fatal kalau dilakukan. Iya. Kalau bahasa kita tuh bangkel nih. Mungkin itu memang sakit banget, Bu. Pak, Mas, apalagi yang pacaran itu. Dulu itu dia itu waktu pacaran sama saya kasih semua fasilitas. Cuma gara-gara ada anak pejabat lalu lupa semua. Memangnya apa aja yang dikasih disebut semua, dari luar sampai dalam. Itu menyakitkan. Ya. Bapak-bapak juga kalau masih istri jangan diungkit-ungkit. Udah sedikit mungkin ya Bu. Ibu-ibu juga kalau sudah melayani bapak, mengasih bapak apapun jangan diungkit. Iya, karena itu memang sakit sekali. Dan yang tahu rasa sakitnya yang pernah kejadian. Nah itu begitu tuh. Iya. Makanya kalau kita memberi sesuatu harus ikhlas. Lalu ada pertanyaan, boleh nggak Ustaz kalau ngasih sumbangan dikasih tulis nama? Boleh nggak Bu Pak? Boleh-boleh saja. Kok boleh Ustaz? Bukan nanti kurang keikhlasan. Lihat budaya kita. Kalau nggak ada nama kita dianggap nggak datang, nggak nyumbang. Jadi boleh saja, yang penting ikhlas. Ikhlas itu urusan kita sama Allah. Metode terserah. Itu yang namanya ikhlas. Kita dengan Allah yang tahu. Metode terserah. Ibu mau kondangan, bawa uang yang disusun seperti bunga 1 miliar sampai nggak bisa bawa, boleh. Ditulis namanya, Mincet bin Moncok, apa?